baju-baju aku kau masukkan ke dalam pre-love kau. Aku udah ikhlas, ridho ya, ridho. Semua baju-baju yang kau pinjam kau masukkan ke dalam pre-love kau tuh. Nggak tahu malu. Uang yang mana? Uang mana yang kau pakai, yang kau tuduhkan ke aku itu uang yang mana ya? Pakai bukti. Kayak aku tuh kalau ngupload pakai bukti, jangan pakai bacot ya. Kau tahu sekarang aku lawan kau. Sinting, ngomong uang-uang kayak punya uang aja. Nauzubillah, sampah. Liatin candi biar adem ya netizen. Jadi kalau si ibu biadab itu ngebahas masalah bisnis, masalah sesuatu yang mikirnya pakai otak, tentu nggak akan aku respon karena nggak akan paham dia, nggak akan paham kecuali kalau aku bahasnya tentang dunia apa tuh namanya per DJ-an gitu ya. Nah dia ngerti. Gimana aku mau ngebantah atau menjawab orang yang bisnisnya aja aku yang ngajarin gitu. Yalah, sekarang dia belajar ya. Bukan dia aja yang punya mulut, semua juga punya mulut dan semua orang juga bisa berkata-kata ya. Bedanya kalau dia bual, pembual, dia tukang bohong. Kalau orang lain pakai fakta. Jadi selama ini nggak mungkin dia bohong, nggak ada yang benar dari mulut dia. Garansi 1000% tuh. Lihat SS siapa yang ngelawan dia sekarang. Jengah sama manusia ini. Udahlah pokoknya gitu ya netizen. Dunia dia kan dunia sosial media, dewanya dia di sosmed. Karena apa, dia cari makan di situ ya. Tapi kalian yang punya brand, yang punya apapun, jangan sampai memakai dia untuk mempromosikan bisnis kalian karena sial. Makanya aku Beauty House itu mau ganti nama. Sial, berapa banyak orang yang mau franchise dibatalkan karena ada dia. Nggak ada bagus-bagusnya. Pakai dia itu sial lahir dan batin. Dokter Oki aja sampai nangis ke aku. Baru sebentar deket sama dia udah capek. Capek kan dok? Iya itu capek memang. Makanya tobat Dokter Oki. Nih kita nih, hidung aku nggak busuk ya, nggak busuk hidung aku. Nggak usah ngambil gambar orang lain. Hidung aku ya nggak busuk. Karena aku nggak pernah bual mulutnya. Tawa lagi dia. Netizen terhibur. Hidung aku ciptaan Allah Subhanahu wa taala. Alhamdulillah. Itulah pokoknya aku lagi buat netizen se-Indonesia gembira ya. Sampai banyak DPR yang nge-DM aku. Bagus ya, emang bagus. Nggak ada gitu. Nggak boleh Indonesia ini mempunyai public figure yang menginfluence buruk buat generasi bangsa ya. Aku udah tahan nggak mau tadinya begini onar ya, tapi izinkan menutup tahun ini dengan mengucap bismillah, membuka mata netizen kalau Nikita itu sampah. Terserah dia mau ngomong apa, terserah. Semua bualan dia itu membuat hidung dia terkutuk jadi busuk. Tukang bual sih. Bangun pagi udah dikasih tahu sama staf kalau ada yang nggak ngaku, nangis. Ada videonya, ada. Nggak tantrum, aku sih nggak akan tantrum berurusan dengan ibu biadab itu, nggak ada tantrumnya. Tapi Dokter Oki nggak usah memperpanjang ya. Kamu nangis sampai, kakak, aku baru beberapa hari nemenin Niki, dada aku ditendang sama Loli, sakit banget. Ada videonya. Aku capek banget ini sama Niki. Gimana kakak yang sudah bertahun-tahun? Capek dok, capek. Ada videonya, ada. Tapi kalau aku tayangin nanti kamu digebug sama si ibu biadab ya. Ada videonya. Gak usah ngaku. Ini receh dok, receh. Ayo belajar berani dan belajar jujur Dokter Oki ya. Nanti kalau aku tayangkan itu percakapan kita yang banyak banget melibatkan kerugian skincare kamu, udah ya nanti panjang ya, panjang. Dokter Oki kan tahu sifat aku bagaimana. Udah, aku juga kasihan sama ibu, bapak, tante kamu yang terakhir ketemu di pengajian. Semua juga udah gak suka kamu deket-deket sama si ibu biadab.
deket sama ibu biadab. Ya kenapa? Kamu terjerat dalam permainan apa? Nggak apa-apa, masih ada waktu kok, jauh-jauh dari manusia biadab itu. Udah nanti kalau aku tayangin apa? Dana Indra Kasido dong. Ya pokoknya tobat Dokter Oki, tobat. Ada rekamannya, aku sengaja selalu rekam ya, sengaja. Selamat pagi Yogyakarta. Aku masih ada kerjaan, staf aku di sini. Ternyata kalian itu segembira itu ya. Aku masih pelajaran ke ibu biadab. DM aku sampai penuh. Udah jangan DM lagi, stop ya. Karena aku kebanyakan komunikasi dengan temenku sekarang melalui DM. Itu udah pada intinya. Apapun yang mengganjal di hidup kita, kadang kita itu mendiamkan orang biadab itu juga salah ya. Memang harus dikasih pelajaran. Jadi buat kalian, siapapun yang berurusan dengan ibu biadab itu jangan takut, dia bukan siapa-siapa. Nah gitu ya. Jadi memang ditutup tahun ini melawan perbuatan setan itu dengan kesetanan juga. Jadi kalian yang selalu berpikiran bahwa si ibu biadab itu selalu benar, kata-katanya nggak ada yang benar. Lihat fitnah-fitnah terhadap aku, dibilang aku bikin rumah hasil penipuan. Mana orang yang ditipu sama aku? Aku punya utang, mana orang yang berhutang sama aku, mana? Kalau dia yang DM aku banyak, satu-satu aku keluarin ya. Lalu terakhir nih yang akan aku klarifikasi adalah aku dituduh membrainwash anaknya. Itu akan aku jawab nanti di kantor polisi ya, nggak perlu di dunia maya karena ini urusan anak, kasihan. Nah jadi gitu, jadi mana nggak ada yang valid keluar dari mulutnya itu. Jadi 2025 kalian harus cap ngelihat setiap ada muka ibu biadab di sosial media itu dia sampah. Semua mulut yang keluar dari mulutnya sampah, nggak ada yang bener. Itulah contoh ya, contoh kecil nih, si ibu biadab itu sebetulnya tahu. Dia tahu saya punya bisnis apa, dia tahu bagaimana kesibukan saya, dia tahu semuanya. Tapi ya gitu, pokoknya dia mah yang penting mah membuli, menghujat sesuai dengan yang ada di otak kotor dia itu. Nih kalau tahu sampai hari ini aku habis membeli properti di Jogja, nanti dia bilang lagi bohong. Gitu, emang suka otak dia aja gitu. Makanya ya netizen ya, kita itu harus sama-sama menjaga dunia maya ini yang baik gitu, yang baik, yang memang menginspirasi, yang membuat kita itu semangat gitu. Jadi banyak banget contoh buruk dari ibu biadab ini yang sama-sama harus kita basmi ya. Aku memang nggak liburan karena uang jajanku habis beli hotel. Sebelah ketawa Bu dari tadi ya, waktu kalian itu ngirim tuh banyak banget DM ke saya, Kak aku sedih kakak dipanggil Hai Fitri anjing gitu. Saya bukannya nggak bisa ngomong Niki anjing, masalahnya anjingnya nggak mau disamain sama dia. Yang punya anjing komplain Niki anjing itu nggak bisa, anjingnya aja nggak mau disandingin sama dia. Ya Allah, yang punya anjing pada marah. Ya udahlah gitu pokoknya ya. Saya mau dikatain apa. Jadi pada prinsipnya saya dihina sama orang, hina itu nggak akan terhina ya. Melawan orang dengan sifat setan harus kesetanan juga gitu. Oke netizen, katanya dia tanggal 6 ya, kita tunggu tanggal 6. Pokoknya saya lawan. Lawan iya biar nggak tegang. Iya benar, saya itu mau nyebut nama dia apa gitu ya, takut ada yang nggak terima. Saya mau manggil dia setan ya, takut setan marah. Sakit terus. Jadi ya udahlah, yang paling cocok itu emang ibu biadab, karena biadab itu kata sifat. Nggak ada yang punya. Ya udah, enjoy netizen ya, enjoy. Kalian bahagia, aku pun bahagia. Udahlah, sayonara dulu ya, aku mau pulang ke Jakarta. Nih ya, Dea nih ya, gak ada urusan
Saya itu harus ngasih uang franchise ke dia itu, ke ibu biadab itu. Nggak ada urusan itu mah, karena kesukarelaan saya ngasih dia, ya. Karena kasihan pada saat itu dia nggak punya apa-apa. Saya juga capek dipinjemin uang terus sama dia. Dea nggak usah ikut-ikutan ya. Masalah uang yang dari dokter Oki itu untuk biaya hidup dia di penjara, ya. Tidak sepeser pun masuk melewati kerongkongan saya. Uang saya lebih banyak. Saya tag dokter Oki biar dokter Oki tahu. Sudah ya, jangan kebanyakan ngebual, Dea ya. Lu dosa. Jauhin bos kamu itu yang sudah menuduh kamu mencuri, yang sudah menuduh kamu menipu, ya. Nggak ada uang dia sepeser pun di aku, ya. Iya. Ini aku tag dokter Oki. Jadi pada saat dia di Bui itu, dia kan brand ambasadornya Bening tuh. Saya ingetin lah sebagai satpam kan, dokter Oki ngomongin dia satpam ya. Sebagai satpam yang lagi di penjara, kamu bantulah. Ya, bantu dengan uang yang nggak seberapa itu. Uang saya lebih banyak habis sama dia untuk biaya hidup dia di dalam sel itu. Jadi aduh, malu lu Nik, malu banget ya. Malu orang yang sudah ngebantuin lu siang dan malam, membelikan lu makanan dengan uang receh dari dokter Oki. Dokter Oki jawab ya. Awas kalau nggak jawab, jangan lagi ngarang-ngarang di WA, karena lu tahu yang sebenarnya apa. Tuh, gitu kalau ngomong itu pakai fakta. Ya, nggak mungkin seorang Fitri Salhuteru mau makan uang dari Nikita. Yang ada saya yang sering ngasih uang ke dia. Nggak mungkin saya memakan uang yang selalu minjem barang-barang saya. Mulai terbiasa aku pulang ke rumah ini. Yang kata hitungan ibu biadab ini 1000 meter. Apa kata dia aja? Apa kata dia aja? Mudah-mudahan menyemangati dia untuk pindah dari rumah sarang tikusnya. Dan emosi